Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, malam hari ini kami akan membagikan satu topik atau mendiskusikan satu topik. Dan karena itu, saya tidak sendiri, sudah ada bersama-sama dengan saya Pendeta Randy. Selamat malam. Selamat malam Bu Fiana. Telah hadir juga Pak Henry dan Pak Asyir. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Sebelum kita akan berbicara lebih lanjut lagi akan topik kita, saya akan meminta Pendeta Asyir untuk memimpin dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar dan boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pimpin dan tolong kami selama dalam pembelajaran dan juga diskusi kami malam hari ini, agar kami sungguh-sungguh menemukan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman dan tujuan dari kehidupan kami. Terpujilah Engkau, berkati kami sekalian, baik kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun juga dengan seluruh pemirsa dan kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas apakah kekristenan percaya bahwa jin itu ada. Dan mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya sebenarnya apakah di dalam Alkitab pun juga mencatat tentang jin-jin itu. Nah mungkin Bapak Ibu juga bisa search gitu ya, bisa cari di Alkitab, ada nggak ya catatan-catatan di dalam Alkitab yang menyebutkan tentang jin. Dan apakah seperti yang beredar di luaran sana Pak Pendeta, bahwa jin itu konon katanya ada yang baik kok, nggak semuanya jahat gitu, seperti jenis-jenis setan-setan yang lainnya itu. Gimana Pak Pendeta? Ya, terima kasih Bu Fiana, para pemirsa. Ini satu topik yang menarik karena kita hidup di dalam dunia yang tentunya ada berbagai pengajaran yang muncul. Ya. Nah, kita kembali sebagaimana kita orang percaya bahwa sumber kita, dasar pemahaman kita dasarkan pada Alkitab, kepada firman Tuhan. Jadi tentu kita membahasnya tidak keluar dari sumber yang kita yakini, otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu Alkitab, firman Allah. Nah, kita perlu memahami bicara tentang istilah, karena istilah itu seringkali bisa dalam arti kata yang sama tetapi pengertian yang berbeda. Ini yang perlu kita ketahui. Tetapi kalau kita melihat dalam Alkitab berbicara tentang hanya dua kerajaan, kerajaan terang dan kerajaan gelap. Tuhan bilang nggak ada yang ketiga. Tuhan Yesus berkata kalau mereka tidak melawan kita, ada di pihak kita. Jadi kalau melawan itu berarti tidak ada di pihak kita. Jadi jelas sekali Tuhan tidak bilang ada yang namanya abu-abu, tapi jelas ini Tuhan bilang kerajaan terang, kerajaan gelap. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab jelas sekali digambarkan tentang pemberontakan malaikat itu ya, yang melawan karena kesombongan ya, lalu dibuang dan itu diusir. Itu menjadi, tentu kalau kita lihat menjadi iblis dan bentuk apapun yang disebut dengan setan, lalu kemudian dalam bentuk jin dan dalam bentuk gambar-gambar yang menjatuhkan manusia. Ada beberapa bentukan-bentukan kalau kita lihat di dalam Alkitab, penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Timur Tengah kuno pada waktu itu ya, bahkan seperti Asitoret dan lain sebagainya ya, dan bentuk-bentuk penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Tuhan tidak mau ya, seperti juga Nabi Baal yang melakukan penyembahan-penyembahan seperti begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya bicara tentang tadi pertanyaan Ibu Fiana itu kan, apakah ada bicara dalam istilah jin gitu di dalam Alkitab seperti itu. Kalau kita ketik misalnya ya jelas ada misalnya kata dalam Imamat misalnya 17 ayat 7 ya, saya bacakan, disuruh katakan janganlah mereka mempersembahkan lagi korban
mereka kepada jin-jin gitu ya, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina ya. Itu harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jadi di sini kalau kita melihat ada kata jin-jin, atau kemudian dalam 2 Tawarik lah ya, dan beberapa ayat-ayat yang lain gitu ya. Nah, kalau kita melihat konteks ini bicara jin-jin ini kan bicara tentang satu kata di dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani ini bagi kata syair gitu ya. Syair itu kan bicara tentang gambaran yang bentuk ya dari patung ini, dari penyembahan kuasa kegelapan ini. Mereka kan ada bentuk digambarkan bahwa kepalanya itu adalah kambing, seperti begitu. Nah, itu sebabnya maka kalau kita melihat King James Version menerjemahkannya itu devil ya. Devil bicara tentang ya ini iblis ya, roh jahat seperti begitu. Lalu kemudian New American Standard Version menerjemahkannya ya God demons gitu ya. Ya itu yang dikatakan kambing gitu ya, God demons, seperti begitu. Nah, jadi memang Tuhan sangat benci sekali, karena memang kalau kita lihat dalam 10 hukum kan dikatakan jangan ada padamu Allah lain, lalu kemudian jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan kamu sujud menyembah kepadanya. Karena jelas ini adalah sebuah manipulasi kuasa kegelapan yang kemudian ingin men-attract kita untuk meninggalkan Tuhan ya, ingin menggoncangkan iman kita agar kita percaya. Nah, kembali misalnya bicara tentang jin ini di dalam konsep tentu yang berkembang atau dalam pengajaran-pengajaran kan, oh kalau iblis itu jahat kan, ya kalau setan itu jelas jahat, makanya kita harus usir setan, tidak boleh kita berteman dengan setan, iblis, tapi bisa berteman dengan jin, seperti begitu kan ya, bisa bersahabat dengan jin karena ternyata ada jin yang baik itu yang menolong kita. Dan apalagi kita dibombardir dengan film-film, saya masih ingat dulu ada film juga Jin dan Jun begitu kan ya, seperti begitu yang tiba-tiba ya bisa menolong kita gitu ya. Kita minta tolong, yang juga bisa melindungi kita, seperti itu, yang bersahabat dengan kita, yang bisa bicara dengan kita ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab nggak ada seperti itu, ada jin baik dan jin jahat ya. Semua gambaran itu adalah bentuk dari manifestasi atau wujud tentu dari kuasa-kuasa kegelapan ya, yang tidak ada makan siang gratis. Artinya bahwa misalnya dapat memberikan kekayaan kepada kita gitu ya. Lalu sebenarnya mereka akan mengikat kita ya, menguasai kita, dan pada akhirnya ingin menghancurkan kita. Itu yang terjadi. Makanya jelas Tuhan kenapa begitu keras untuk melarang kita jangan menyembah apapun selain Tuhan, dan bahkan jangan membuat patung yang menyerupai apapun ya, untuk kita sujud menyembah kepadanya. Ini sih gambaran yang kalau kita lihat apa yang Alkitab katakan, seperti begitu. Oke, Pak Pendeta. Ya. Tadi di awal kan dikatakan bahwa setelah malaikat jatuh, Ya. ada yang jatuh ini akan menjadi yang menguasai kuasa kegelapan, Ya. baik itu iblis, jin maupun apapun itu Ya. bentuknya. Jadi artinya yang tidak jatuh itu kan yang baik. Ya, mereka. Nah, tadi juga dikatakan bahwa kekristenan itu hanya percaya 2 hal, gelap atau terang. Nah, sedangkan saya analogikannya begini, kita manusia juga kan sering jatuh. Ya. Nah, apakah manusia yang jatuh ini langsung boleh dikategorikan sebagai dalam kelompok yang gelap ini? Kan kita diberikan juga kesempatan untuk bertobat, sehingga kita bisa berpindah dari gelap menjadi terang. Nah, kembali kepada yang tadi mengenai malaikat yang jatuh. Nah, apakah malaikat yang jatuh ini tidak ada kemungkinan mereka itu bertobat dan menjadi dalam kelompok yang terang itu? Nah, kalau hal ini bisa terjadi, bukankah
seperti yang dunia percaya itu ada jin jahat dan ada jin baik. Nah, bagaimana kita menjelaskan hal ini? Kalau kita melihat misalnya dalam Alkitab ya jelas digambarkan bahwa gambaran manusia dengan malaikat itu berbeda gitu ya. Karena memang Tuhan menyediakan keselamatan itu jelas tidak pada malaikat tetapi juga hanya pada manusia. Itu sebabnya pada waktu kalau kita masih barusan kira-kira bulan Desember kita membaca misalnya berita Natal yang disampaikan misalnya kepada para gembala, malaikat menyampaikannya, malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu tidak berkata bahwa hari ini telah lahir bagi kita seperti begitu ya. Karena ini bicara bahwa keselamatan ini ditujukan jelas kepada manusia yang diberikan kasih karunia. Dan ketika malaikat itu makhluk surga yang kemudian diusir, Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan tentu bahwa Tuhan akan binasakan mereka nanti pada akhir zaman itu sendiri. Dan iblis itu pasti tidak pernah tinggal diam, dan dia ingin menghancurkan. Justru menghancurkan, dia tidak menyerang dalam arti malaikatnya, tapi dia menyerang adalah manusianya yang Tuhan akan selamatkan seperti begitu. Nah, jadi kalau kita melihat tidak ada yang namanya malaikat itu kemudian setengah jatuh atau kemudian masih bisa bertobat, lalu kemudian ya menjadilah disebut dengan jin baik seperti begitu. Alkitab tidak mengatakan begitu, karena pada dasarnya jelas Tuhan tidak memberikan keselamatan, memberikan kasih karunia kepada mereka yang hati mereka sudah membatu seperti itu. Rahasia tidak ada kasih karunia. Kalau kita masih Tuhan kasih karunia, Roh Kudus melembutkan hati kita bekerja sehingga kemudian kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan gitu. Itu makanya kalau manusia saja Tuhan biarkan dia semakin jahat kalau kasih karunia Tuhan tidak masuk di dalam kehidupan orang itu ya. Nah, apalagi kalau kita melihat yang malaikat sudah jatuh iblis ya semakin mereka jahat, gimana mereka bisa menjadi yang baik seperti itu. Ya. Mungkin saya lanjutkan. Ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tadi menarik sebuah statement, tidak ada makan siang gratis gitu ya. Jadi dari konteks yang Pak Pendeta tadi sampaikan di imamat maupun dari bagian lain, itu kan mereka menyembah kepada jin-jin gitu ya. Tentu mereka punya tujuan mungkin ya. Lalu yang mungkin menjadi pertanyaan saya adalah apakah memang jin-jin itu punya kuasa memberikan berkat atau memberikan kekayaan dan seterusnya gitu ya Pak. Dan apakah kekayaan yang sedemikian itu seperti yang Tuhan berikan berkat-berkatnya itu, atau bagaimana cara membedakan itu Pak? Ya, jadi kalau kita melihat ya bahwa dalam bentuk penyembahan di Timur Tengah kuno itu kan selalu ada gambaran-gambaran yang berbeda. Misalnya contohnya pada waktu Musa lagi naik ya ke atas gunung, lalu kemudian mereka ingin dikumpulkan oleh Harun gitu ya, dibuat patung lembu emas model seperti begitu. Karena memang mereka berpikir inilah gambaran dewa-dewa, karena mereka melihat di sekitar mereka bentuk-bentukan penyembahan berhala yang dilakukan. Itu yang mereka imajinasikan sebagai Allah yang akan menolong mereka. Nah, lalu kemudian apakah memang seperti iblis atau kemudian jin mau dipahami seperti itu bisa memberikan kekayaan dan sebagainya? Saya pikir berkat itu jelas dari Tuhan ya. Tuhan yang memberikan berkat. Tetapi bahwa yang namanya lawan yang dalam kegelapan itu, mereka akan menawarkan berkat yang semu, bukan berkat yang sejati gitu. Dan tentunya manusia yang pada dasarnya hatinya yang sudah gelap dan sudah dikuasai pasti lebih mencintai ya harta-harta yang semu ini yang iblis bisa tawarkan dan berikan. Nah, itu kan yang iblis lakukan gitu kan ya, waktu Tuhan Yesus dicobai sampai kemudian dia berkata bahwa ya kalau kamu sujud menyembah kepada aku, ya ini semua seluruh dunia ini kuberikan kepada kamu. Wah, itu luar biasa. Saya percaya bahwa
iblis nggak pernah menawari kepada saat jenis seperti ini kepada orang-orang lain di luar Tuhan gitu ya. Kalau manusia cuma dikasih kira-kira ya kamu dikasih sekian banyak udah senang, padahal hanya sepersekian di dalam dunia ini. Tapi ini dikatakan seluruh dunia loh, karena iblis sudah tahu ya bahwa ini tidak mudah, dia ingin menggoda sampai kemudian istilah bahasa Jakartanya udah gua selon deh, seperti itu seakan. Tapi kan sebenarnya itu Tuhan tahu, kalau menipu ya itu bohong ya, jadi itu yang semu, ini yang tidak benar, seperti begitu. Jadi kuasa dari si iblis ataupun jin ini menjadi sebuah kuasa yang semu ya, dan dia memberikan tawaran berkat yang semu begitu ya, karena dia bisa saja untuk manifestasi beberapa hal yang membawa kita seakan-akan kita percaya, karena kita percaya bahwa mereka punya kuasa. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa mereka tidak punya kekuatan, tapi kita punya Tuhan yang sanggup untuk melawan ya kekuatan yang mereka miliki. Misalnya kalau kita lihat pada waktu Musa, dalam arti itulah, lalu toh mereka penyihir-penyihir di Mesir pun mereka coba berbuat sesuatu kan ya, yang dilakukan gitu, bisa ada ular juga gitu, tetapi kemudian disitulah power yang dari Musa itu, tongkatnya di ular yang menelan habis semua. Artinya ya bahwa inilah suatu yang semu, dan mereka kuasanya itu di bawah, nggak bisa melawan kuasa Tuhan, nggak bisa melawan kedaulatan Tuhan gitu. Saya coba kembali kepada tadi yang Pak Pendeta katakan mengenai bahwa malaikat yang jatuh yang menjadi iblis itu dapat berupa apa saja. Dan memang di Alkitab pun kita lihat bahwa dia bisa berupa namanya iblis, bisa berupa jin, bisa berupa setan, segala macam. Nah, apakah bentuk-bentuk ini real sendiri-sendiri atau memang itu cuma hanya satu dan bisa berubah rupa? Kalau kita melihat iblis itu kan namanya, kalau kita lihat istilah kalau dalam bahasa Greka pun disebut dengan misalnya diabolos ya, dalam bahasa Yunani. Jadi artinya menipu gitu kan, makanya dikatakan ya bapak penipu, seperti begitu. Nah, bagaimana dia ingin membohongin kita, tentu ya dia harus coba dengan berbagai cara gitu ya, kemudian membuat kita bisa percaya kepada dia, dan bentuk-bentuk rupa yang dia sajikan supaya kita percaya. Dan tentu itu tidak terlepas dari iblis itu pintar juga menurut saya ya, akan memakai budaya dan kondisi ya setempat. Misalnya begini, saya percaya misalnya kita di Indonesia kita kenal macam-macam nih, namanya pocong gitu ya, tapi kemudian kita lihat wah, tidak ada misalnya di Amerika seperti itu pocong gitu, bilang begitu, vampir gitu ya, untuk yang lompat-lompat baju itu dari China, seakan seperti begitu. Nah, harus seperti itu, adanya di China itu berasal dari China, di Indonesia nggak seperti itu. Atau kemudian kalau kita melihat di bagian Afrika berbeda lagi bentuknya gitu. Tentu dia pintar sekali menurut saya untuk mengelabui ya, tentu jago sekali dia juga berkontekstualisasi menurut saya, seperti begitu ya. Iya, kenapa saya tanyakan itu karena dalam kehidupan kita sekarang ini kan kita banyak dipengaruhi oleh film-film. Ya. Nah, kalau kita lihat di film-film yang dikatakan itu setan pasti yang serem-serem. Ya. Yang berdarah-darah lah, yang matanya apalah segala macam. Dan selain itu kalau film yang mengenai jin itu bentuknya baik-baik gitu, raksasa yang gede. Jadi apakah semua kekuasaan gelap itu yang serem-serem atau yang enak-enak dilihat? Sebenarnya yang sangat bahaya itu iblis itu mau menjatuhkan dan menghancurkan kita itu
sebenarnya sih nggak dalam bentuk yang serem-serem gitu ya. Saya pikir kalau misalnya serem-serem kita mungkin lebih takut dan lari seperti begitu. Karena misalnya saya lagi berimajinasi ya Pak, misalnya pada waktu si Hawa ada di Taman Eden seperti begitu. Tiba-tiba muncul misalnya dengan gambaran, saya nggak tahu ya, pada waktu itu yang ditakutkan oleh Hawa mungkin dia tidak tergoda seperti begitu. Tetapi dalam bentuk ya saat itu ya jelas ya bentuk ular, dan pada waktu itu kita tidak tahu tentunya ya gambaran mungkin pada waktu itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin wanita lihat ular lari sebagainya ya, tapi pada zaman itu mungkin tidak seperti begitu kan ya. Dan makanya kita melihat iblis itu pintar sekali untuk menarik kita, dan bahayanya kadang kita tidak sadar seperti begitu ya. Godaan-godaan itu dalam bentuk misalnya untuk godaan laki-laki juga kita melihat ya, bahaya di situ bisa dalam bentuk kita nggak tahu ya. Kadang kita tidak duga ya, wanita yang cantik dan sebagainya untuk menjatuhkan kita. Kalau sekarang misalnya maaf seperti film di Indonesia, tiba-tiba dia menjadi suster ngesot gitu ya, untuk kemudian sundal bolong dan lain sebagainya gitu. Dan kita kan akan lari tentunya ya, dan kita mungkin akan meninggalkan dia seperti begitu. Nah bahaya ya adalah dia bagaimana bisa menjadi malaikat yang juga yang baik, itu seakan-akan lalu kemudian sampai kita percaya. Nah itu yang bahaya, sampai kemudian kita dihancurkan iman kita, keyakinan kita gitu. Mungkin ada pertanyaan yang agak ini, tapi mungkin ada sedikit hubungannya. Tadi kan dikatakan bahwa setan, jin atau apapun itu lain dengan kita manusia. Manusia itu mungkin dalam suatu waktu itu bisa bertobat dan menjadi ini. Tapi kan kita juga kadang-kadang kan mendengar ada yang ngomong nih, ini manusia ini saking jahatnya lebih daripada setan. Nah itu bagaimana itu? Iya, makanya kita melihat Pak bahwa yang namanya keselamatan itu betul-betul kasih karunia Tuhan. Ya kita ini kalau kita lihat manusia itu kalau dibiarkan Tuhan memang jahatnya ya bisa jahatnya sama dengan setan, bahkan bisa lebih dari seperti begitu. Bisa bayangkan sendiri misalnya bagaimana mungkin misalnya ayah kandung yang perkosa anaknya sendiri, anak kandung sendiri, lalu kemudian dimutilasi, dicincang dan sebagainya. Kalau kita melihat kadang kan dalam pemahaman kita harimau aja tidak makan anaknya seperti begitu gambarannya. Dan ini terjadi, inilah kita melihat dosa yang begitu luar biasa menguasai kehidupan manusia, sehingga ya kita bilang wah ini orang kesetanan, kita bilang seperti begitu ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kita sebenarnya melihat ini karena hidup kita ini kita bisa percaya Tuhan itu karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Bayangin kita sudah jatuh, memang kecenderungan kita udah jahat, udah dikuasai oleh dosa, ya, iblis juga kemudian menguasai kita, ya pasti hancur kita. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita ditebus ya, kita ditolong, walaupun memang kemudian dalam perjalanan kita masih jatuh bangun, tetapi kita diingatkan kembali, hati-hati karena iblis tidak pernah tinggal diam, akan menghancurkan dan mencoba kita agar kita juga hanya meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan selalu hadir dan terus memberikan kasih karunia dan memprotek kita gitu. Ya, artinya berarti Pak Pendeta, setelah saya mendengar penjelasan dan dari beberapa pertanyaan tadi, bahwa jin itu pada dasarnya memang ya dari setan begitu ya, dan memang memiliki kuasa tetapi tidak berkuasa begitu ya, tidak maha kuasa. Tapi kecenderungan manusia hari ini kok lebih suka ditolong oleh jin ya Pak ya, karena mungkin menjanjikan hal yang spektakuler tadi kan ya. Kalau misalkan cerita di film-film itu seketika dapat sesuatu gitu, dan mereka lebih suka begitu, kecenderungan begitu. Nah, menurut Pak Pendeta, kenapa? Apakah memang jin itu sendiri punya daya tarik yang lebih baik gitu ya? Apa tadi karena mungkin
memakai perform yang lebih bagus begitu dibandingkan dengan hal yang lain, atau seperti apa sebenarnya manusia itu? Karena kalau kita lihat ya di dalam pemahaman banyak dari kita itu kan dipengaruhi oleh sebelum-sebelumnya juga. Misalnya dulu kita menonton, tiba-tiba ada orang menemukan Gucci, lalu Gucci itu ternyata sempat jin ditaruh di sana, lalu jin itu berterima kasih karena kita membebaskan dia. Ini kalau kita melihat dari konteks seperti ini juga, bagaimana misalnya dia pun tidak berdaya melepaskan diri gitu loh di dalam gonggongan itu, lalu kemudian tiba-tiba dia juga bisa menolong kita. Ya, ini kan sebenarnya sangat tidak masuk akal, tetapi justru itulah yang disebut Alkitab tidak berakal budi. Tidak berakal budi bukan berarti orang yang berakal budi bukan berarti dia tidak pintar. Rasio IQ-nya bisa tinggi, tapi persoalannya di sini dalam mata rohani dia gitu ya, tidak lagi dia bisa melihat sebuah kebenaran. Bahkan saya mau menggambarkan bahwa kita harus paham bahwa manusia itu mati tidak bisa menjadi setan gitu loh. Menjadi bisnatur itu berbeda, manusia gitu loh. Jadi kadang kita jangan kemudian diindoktrinasi pemahaman seperti begini gitu, apalagi tiba-tiba matinya adalah tidak wajar gitu ya, gantung diri, tabrak tiba-tiba, nanti makanya ada setan seperti begitu, karena dia menjadi setan. Orang mati jelas dia kembali kepada Tuhan, itu jelas, dan di situ ditentukan dalam hidupnya dia tinggal dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan, yang dikatakan surga atau neraka, tidak lagi dalam bentuk ya gambaran iblis, jin dan sebagainya. Pak Pendeta tadi mengatakan tadi contoh yang disebutkan saking jahatnya manusia, misalnya ada ayah yang memperkosa anak. Nah, saya agak tergelitik dengan contoh daripada ini, karena kan kita ingat misalnya di Kejadian 19 ayat 33 kita juga di situ membaca bahwa anak perempuannya Nabi Nuh memperkosa bapaknya. Nah, tapi kan maksudnya baik supaya bapaknya memiliki keturunan. Kan saat itu seluruh dunia kan dihancurkan. Kan tidak ada lagi orang yang bisa memberikan keturunan kepada ayahnya. Nah, ini kan maksudnya baik, tapi kan tadi kalau kita nyambung, tadi kan kalau memperkosa itu kan sesuatu yang jahat. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan hal ini? Jadi kalau kita melihat, kalau di dalam Alkitab tuh bicara kenapa Tuhan bilang begini, bukan masalah perbuatannya ya, yang saja yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan bilang misalnya dalam Alkitab, kamu menginginkan dalam hatinya, berarti kamu sudah berzina. Artinya bahwa bicara bukan saja sesuatu yang dilakukan, tetapi sesuatu yang tidak benar. Artinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Standar dari hati dan ada kebenaran firman Tuhan yang dilanggar. Kita pikir ya nggak apa-apa lah, kalau untuk keturunan ya sudah, yang penting firman Tuhan ini dilanggar nggak apa-apa. Tetap dosa adalah dosa bagi Tuhan gitu ya. Nggak bisa kemudian kita bilang, toh yang penting hasilnya baik, karena bagi Tuhan itu bicara proses di sini jauh penting daripada satu hasil yang Tuhan lihat gitu. Karena kalau kita bersumber loh, yang penting hasilnya baik kan sebenarnya, tapi ini yang Tuhan larang, jadi artinya nggak apa-apa melanggar, yang penting itu baik, seperti begitu misalnya. Jadi artinya adalah perbuatan yang salah walaupun maksud baik di belakangnya itu ada, hal ini tidak berlaku. Ya, jadi seperti misalnya kita pernah bahas ya, seperti Rahab, ya Tuhan nggak membenarkan karena Rahab itu menyembunyikan ya pengintai itu sendiri, tetap itu salah gitu. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada Rahab sehingga Rahab itu bisa diselamatkan gitu. Iya, waktu itu kita juga pernah bahas soal
bohong demi kebaikan, Iya, ya tetap saja itu adalah dosa gitu ya. Dan malam hari ini semakin memperkaya topik-topik yang menjadi pembahasan kita di Oke Talk Show. Mungkin juga Bapak Ibu kalau ada ide-ide topik-topik yang bisa kita diskusikan, bisa tulis di kolom komen atau juga menghubungi kami, dan bisa jadi itu kemudian akan menjadi pembahasan kita di episode-episode berikutnya. Dan untuk malam hari ini saya pikir kita sudahi di sini, karena pastinya juga apa yang menjadi obrolan kita malam hari ini boleh menambah wawasan dari Bapak Ibu, dan mungkin pesan dari pembicaraan kita, obrolan kita, lebih baik kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita ada di dalam kuasa Tuhan, Sang Terang itu sendiri, dan hidup sebagai anak-anak terang gitu ya. Amen. Jangan main-main, walaupun dikemas dengan sebegitu menarik dan indahnya, tetap kuasa Tuhan itulah yang seharusnya kita hidupi, ada di dalam Tuhan saja, di dalam kuasa terang itu. Terima kasih Pak Randy, terima kasih untuk Pak Henry dan juga Pak Asher. Dan saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap obrolan kami pada malam hari ini. Kami rindu untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dan mempercayakan hidup kami hanya ke dalam kuasa Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami lewat obrolan yang ada di episode kali ini. Terima kasih juga untuk setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan kiranya juga akan memberkati kehidupan mereka satu persatu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih, dan sampai ketemu di Oke Talk Show episode berikutnya. Tuhan memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.